Baiklah teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga walaupun dalam kondisi dan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman masih diberi keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif dan lancar ya teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Alvin Fadoli atau yang biasa disapa Alvin dengan NIM 06031082220001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka atau program MBKM Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemdikbud ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan juga mengenalkan bagi teman-teman yang belum tahu tentang gambar digital. Mengapa demikian? Karena selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran digital ini, di sini juga sebagai pemenuhan dan juga pengikutan era yang merupakan era serba digital ini ya, karena dengan adanya gambar digital ini juga bisa membantu kita baik dari segi untuk media promosi ataupun mungkin untuk hanya sekedar upload dan juga meramaikan feed Instagram kita ya teman-teman. Oke, langsung aja ya untuk ke penjelasannya. Baiklah, apa itu gambar digital? Di sini dijelaskan dari Wikipedia pada tahun 2021 atau tahun ini ya teman-teman. Gambar digital itu adalah sebuah representasi numerik atau numerik yang biasanya disebut dengan biner dari sebuah gambar dua dimensi. Jadi gambar digital ini dapat diidentifikasi juga sebagai gambar dua dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu arah gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk tampilan gambar digital. Gambar digital ini bisa ditampilkan dengan perangkat lunak untuk menampilkan gambar seperti Windows Photo Viewer, terus penjelajah web juga dapat menampilkan format gambar standar seperti GIF, JPEG, dan PNG. Dan juga ada beberapa nih penjelajah web yang bisa menampilkan dengan format SVG. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang pengelompokan gambar digital, yang mana yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada dua, yaitu raster dan vektor. Lalu langsung aja, apa itu raster? Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa raster itu merupakan jenis gambar digital yang mempresentasikan gambar sebagai susunan titik atau matriks. Tiap titik disebut piksel sebagai elemen terkecil yang menyusun gambar. Pada gambar hitam putih, piksel hanya bisa berwarna hitam dan putih, sedangkan pada gambar berwarna, tiap-tiap piksel memiliki warna. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Ketika gambar itu berwarna hitam dan putih, maka piksel itu juga hanya akan memiliki warna hitam dan putih. Tapi ketika gambar itu berwarna, maka piksel itu memiliki warna juga. Misalkan gini, ada gambar bunga yang memiliki unsur warna ungu untuk bunganya, hijau untuk daunnya, dan juga kuning untuk putiknya. Maka secara jelas bahwa piksel-piksel dari gambar bunga itu memiliki tiga warna, yaitu ungu, hijau, dan kuning, menyesuaikan dengan gambarnya gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada gambar tersebut. Oke, di sini pada kolom 1, jadi ini adalah tiap kotak ini disebut dengan piksel ya teman-teman, yang mana yang saya checklist biru ini merupakan piksel yang terletak pada baris ke-1 dan juga pada kolom kedua. Sementara untuk ini merupakan piksel yang terletak pada baris ke-6 dan juga kolom ke-7. Di mana perhitungannya? Jadi untuk baris itu adalah merupakan yang ke arah vertikal. Jadi dapat dihitung di sini 1, 2, 3, ini baris ketiga. Kemudian ini untuk baris keempat, ini baris kelima, dan juga baris keenam. Oke, segitu seterusnya, sehingga ini dapat
ditunjuk bahwa ini adalah baris ke-6. Selanjutnya untuk pixel, ini terletak pada pixel kolom ke-7, yang mana dapat dihitung mendatar atau horizontal. Jadi ini merupakan pixel kolom ke-7, pixel kolom kedua, dan seterusnya sampai pixel kolom ke-7. Begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Oke, langsung aja nih selanjutnya ya. Semoga udah paham mengenai raster. Nah, ini merupakan contoh dari gambar raster ya teman-teman. Yang mana ini merupakan dapat disimpulkan bahwa contoh dari gambar raster itu merupakan gambar yang berupa foto. Foto adalah merupakan raster atau bitmap yang paling umum. Jadi teman-teman juga bisa menyebut raster itu dengan sebutan bitmap ya. Barangkali teman-teman ada yang pernah dengar bitmap sama raster bedanya apa sih gitu. Nah, bitmap sama raster itu sama aja ya. Oke, mengenai contoh udah. Selanjutnya Selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor. Jadi, gambar vektor itu merupakan gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Garis tersebut tidak tergantung pada seberapa banyak piksel. Jadi, ketika kita akan melakukan pembesaran terhadap gambar tersebut, maka Anda tidak akan kehilangan detailnya. Jadi tetap terlihat jelas dan juga tidak blur ya teman-teman. Selain itu, gambar vektor yang ketika di zoom atau diperbesar juga tidak akan pecah atau kabur gitu ya teman-teman, jadi tetap bersih dan juga jernih gitu hasil gambarnya. Oke, selanjutnya ini saya ada contoh dari gambar vektor yang mana jika kalau misalkan kita zoom nih ya teman-teman, tuh kita zoom itu gambar vektornya tetap terlihat jelas dan juga tidak blur ya teman-teman. Oke, lanjut. Semoga udah bisa mulai paham ya teman-teman apa perbedaan antara gambar vektor dan juga raster atau bitmap. Selanjutnya, nah ini nih untuk detail contohnya. Jadi kalau raster itu kayak terlihat ini ya blur-blurnya gitu. Kalau vektor itu lebih halus gitu ya teman-teman. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Oke, kita lihat. Jadi, di sini dijelaskan bahwa gambar vektor dan juga gambar raster itu memiliki beberapa perbedaan. Yang saya sebutkan ini ada 7 perbedaan. Yang pertama, gambar vektor itu memiliki sifat resolusi independen, sementara gambar raster itu merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan piksel. Jadi kalau vektor itu berdiri sendiri atau mengikuti satu garis, tapi kalau gambar raster itu terdiri dari beberapa piksel gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk perbedaan kedua. Gambar vektor ini merupakan gambar yang disusun dari objek geometris yang mana objeknya tersebut dibuat dengan berdasarkan perhitungan matematis. Sementara gambar raster itu merupakan memiliki sifat yang dipengaruhi resolusi atau yang juga dikenal dengan istilah resolution dependent. Gitu. Oke, selanjutnya untuk perbedaan yang ketiga. Ketika kita memperbesar gambar vektor, untuk gambar vektor, maka gambarnya tidak pecah maupun rusak. Tapi untuk gambar raster, jika kita memperbesar gambar, maka gambar tersebut memungkinkan akan pecah, rusak, maupun blur ketika Anda memperbesarnya melalui batas toleransi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ketika kita memperbesar gambar vektor itu, gambar akan tetap halus dan juga tidak pecah ya. Tapi kalau misalkan gambar raster, jika kita memperbesar atau ngezoom gambarnya melebihi batas toleransi, maka akan blur ya hasilnya. Selanjutnya, untuk yang keempat, vektor itu memiliki ukuran penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran gambar raster. Selanjutnya, untuk perbedaan yang kelima yaitu format penyimpanan gambar. Nah, dari gambar vektor sendiri itu memiliki format penyimpanan gambar berupa FH, CDR, AI, dan juga EPS. Sementara untuk format penyimpanan gambar raster itu ada GIF, TIFF, BMP, PSD, dan juga JPEG. Oke,
Selanjutnya, untuk kebutuhan, berdasarkan kebutuhan, gambar vektor itu untuk kebutuhan ilustrasi nih yang berbentuk geometri sederhana. Jadi gambar vektor itu bersifat sederhana. Tapi kalau untuk gambar raster ini dipakai untuk kebutuhan kompleks. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan yang terakhir itu dari aplikasi yang digunakan. Untuk gambar vektor ini, aplikasi yang digunakan berupa Inkscape, CorelDRAW, dan juga Adobe Illustrator. Tapi untuk aplikasi raster ini ada Adobe Photoshop, Corel Photopilot, Adobe Fireworks, atau GIMP. Gitu ya, jadi ada 7 perbedaan yang saya jelaskan di sini. Lalu, nah, kita udah sampai pada tahap kesimpulan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa raster itu lebih cocok untuk gambar detail yang rumit, seperti foto atau painting, lukisan seperti itu ya. Sedangkan untuk vektor itu cocok untuk misalkan dalam penggunaan logo, icon, ilustrasi yang disusun dari shape-shape. Yang mana perbedaan dapat dilihat jelas jika diperbesar. Nah ini ya teman-teman, di sini saya juga punya contoh gambarnya. Ini untuk gambar vektor, dimana kalau di zoom ini akan masih halus ya teman-teman hasil goresannya, tapi kalau untuk gambar bitmap ini, untuk gambar bitmap ini jika dibesar-besar maka akan terlihat blur ya, ini teman-teman dapat dilihat ya di sini. Oke nih. Nah, gitu ya. Semoga selanjutnya masih ada apa lagi nih? Kita lihat ya. Sebentar. Nah, ternyata udah selesai ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi bahwa gambar vektor itu kalau diperbesar itu akan masih jelas dan juga tidak pecah. Tapi kalau raster itu jika kita diperbesar melebihi batas maksimal, maka gambarnya akan pecah atau blur. Oke, mungkin sekian ya teman-teman presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya dan juga apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.